Hai hai hai. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, berjumpa kembali dengan Bu Indah pada video pembelajaran hari ini. Dan jangan sampai bosan ya. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar pada mata pelajaran IPA dengan materi bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Untuk kelas 6 dan materi tematik yang ada di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran sampai akhir. Siap? Nah, untuk hari ini kita akan membahas 3 poin utama di antaranya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai bagaimana perkembangbiakan yang ada pada tumbuhan. Lalu yang kedua, kita juga akan mengenal mengenai bunga dan juga bagian-bagian yang terdapat pada bunga. Dan yang ketiga, kita juga akan mengetahui fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada pada bunga tersebut. Nah, berikut terdapat beberapa gambar bunga yang sering anak-anak jumpai di sekitar rumah. Pasti semua sangat menyukai dengan bunga kan? Selain karena keindahannya, ada beberapa bunga juga yang memiliki bau yang khas. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tentang bunga. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah bagaimana perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa perkembangbiakan adalah kemampuan untuk makhluk hidup dalam memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Nah, perkembangbiakan ini dilakukan untuk mempertahankan kelestariannya. Di situ disebutkan adalah makhluk hidup. Berarti bukan hanya tumbuhannya yang dapat berkembang biak, pastinya hewan juga dapat berkembang biak termasuk juga dengan manusia. Nah, salah satunya ini pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan pada tumbuhan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada namanya perkembangbiakan secara generatif dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Apa sih Bu bedanya? Nah, yang pertama, perkembangbiakan secara generatif itu melibatkan induk jantan dan induk betina. Itu ciri utamanya, ya. Kemudian ciri kedua adalah pada perkembangbiakan generatif ini akan muncul yang namanya bunga. Berarti untuk tumbuhan yang ada bunganya, berarti tumbuhan itu pasti mengalami perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif. Kalau perkembangbiakan vegetatif itu tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Dan yang kedua, memiliki tujuan yang berbeda. Di antaranya itu untuk menghasilkan individu baru yang memiliki sifat seperti induknya. Contohnya pada gambar seperti umbi, gitu. Umbi-umbian, ada umbi akar yang pada wortel, ada umbi lapis pada bawang, maupun umbi batang pada kentang. Itu contoh perkembangbiakan vegetatif. Namun untuk khusus hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan secara generatif saja ya. Nah, perkembangbiakan secara generatif, ingat tadi apa? Ya, melibatkan induk jantan dan induk betina. Yang artinya adalah perkembangan generatif ini akan terjadi melalui proses yang namanya penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan ini adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik.
Ibu, apa itu serbuk sari dan kepala putik? Aku tidak paham. Nah, serbuk sari dan kepala putik ini merupakan salah satu bagian yang ada pada bunga. Dan itu adalah hal yang akan kita bahas hari ini anak-anak. Ya, mengenai bunga dan bagian-bagiannya. Oke, coba sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu bunga? Apa ya? Iya, bunga adalah bagian pada tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai alat reproduksi generatif. Karena tadi sebelumnya juga dibahas perkembangbiakan generatif itu cirinya adalah adanya bunga. Berarti fungsi bunga di sini merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Oke, kita lanjut. Yuk. Bagian-bagian bunga. Nah, anak-anak, bunga sebagai alat reproduksi generatif pada tumbuhan tidak hanya terdiri dari satu bagian saja. Mungkin kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu di lingkungan kita, di depan rumah kita. Bunga itu cuman segitu saja ya, kecil gitu. Nah, tapi ternyata di dalamnya itu memiliki bagian-bagian yang sangat penting. Di antaranya di sini ada 10 bagian utama yang terdapat pada bunga. Di antaranya yang pertama bisa kita lihat yang warna pink besar ini ya, itu dinamakan dengan mahkota. Ya, maaf ketutup. Dinamakan dengan mahkota. Lalu yang kedua, ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari berarti dari sini ke sini. Mohon maaf sampai atas. Ini namanya benang sari. Yang ketiga, ada namanya kelopak. Nih, seluruh ini yang warna kuning ini disebut dengan kelopak. Oke, selanjutnya ada dasar bunga yang sebelah sini. Selanjutnya, yang kelima ada namanya dasar bunga. Oh, mohon maaf, salah saya. Ini harusnya adalah tangkai bunga. Sini, ini adalah tangkai bunga. Selanjutnya, ada di tengah-tengah, di atas dasar bunga yang namanya bakal biji yang bulat ini ya. Selanjutnya, ada tangkai putik. Ini, kalau yang tinggi ini namanya benang sari, kalau yang di tengah-tengah lebih pendek ini disebut dengan tangkai putik. Lalu ada kepala putik. Ini tangkainya nih. Nah, yang atasnya ini adalah kepalanya. Tapi dalam satu ini disebut dengan putik yang terdiri dari tangkai dan kepala. Oke, selanjutnya ada tangkai sari. Benang sari juga terdiri dari tangkai sari dan yang pastinya adalah kepala sari. Oke, paham mengenai bagian-bagian bunga? Paham. Ingat-ingat ya, ada tugas nanti di akhir. Oke, perhatikan sampai akhir. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada bunga beserta dengan fungsinya. Nah, ini merupakan bagian bunga yang sudah tadi kita sebutkan bersama-sama ya. Iya, untuk yang pertama kita akan mengetahui fungsi dari bagian yang pertama apa tadi? Mahkota. Yang mana? Iya, yang warna pink yang paling besar ini. Mahkota biasa disebut juga dengan corolla. Dan mahkota merupakan bagian yang paling mencolok. Kenapa bagian yang paling mencolok? Karena bagian yang paling besar dan yang paling terlihat. Nah, setiap bunga juga memiliki warna mahkota yang berbeda. Nah, fungsinya untuk apa? Warna mahkota yang berbeda itu memiliki fungsi untuk menarik serangga, sehingga serangga tersebut
bisa membantu dalam proses penyerbukan yang terjadi pada bunga. Dan mahkota juga merupakan bagian yang paling besar di antara dengan bagian-bagian bunga yang lainnya. Oke, lanjut. Cus. Oke, yang kedua, ada yang namanya benang sari. Nah, benang sari ini bisa kita lihat benang sari yang sudah ditunjukkan tadi sebelumnya dari sini sampai dengan sini. Nah, benang sari ini merupakan alat reproduksi jantan yang terdapat pada bunga atau bisa dikatakan merupakan alat kelamin jantan. Ya, kan tadi disebutkan kalau bunga itu memiliki induk jantan dan induk betina. Untuk induk jantan itu atau alat kelamin jantan itu dinamakan dengan benang sari. Oke. Nah, benang sari juga merupakan tempat terjadinya proses pembuatan serbuk-serbuk sari yang nanti selanjutnya akan berfungsi pada proses reproduksi bunga. Oke, itu fungsi bagian dari benang sari. Lanjut. Ya, bagian selanjutnya yang ketiga adalah kelopak bunga. Kelopak bunga berarti yang sebelah sini. Nah, kelopak bunga merupakan bagian bunga yang paling luar. Nah, kelopak ini akan terbuka maksudnya yang seperti ini saat mahkota mulai mekar. Yang artinya jika mahkota belum mekar atau jika mahkota masih mengkucuk, fungsi dari kelopak ini adalah untuk melindungi si mahkota tersebut. Wah, hebat! Sudah 3 bagian dengan fungsinya yang sudah anak-anak ketahui. Masih lanjut? Lanjut dong. Ya, selanjutnya yang keempat ada yang namanya dasar bunga. Dasar bunga yang sebelah sini merupakan bagian bunga yang paling bawah. Nah, fungsi dari dasar bunga ini adalah sebagai tempat melekatnya mahkota mahkota bunga pada bagian-bagian bunga. Artinya ini kan merupakan alasnya gitu. Ini merupakan dasarnya. Mahkota menempel dengan kelopak, menempel dengan benang sari, menempel dengan putik, semuanya dilekatkan di dasar bunga. Ya, selanjutnya yang kelima adalah tangkai bunga. Ya, tangkai bunga sini berada di bawah kelopak, berada di bawah dasar bunga. Nah, tangkai bunga ini posisinya paling bawah, ya tadi di bawah dasar bunga. Apa sih fungsinya? Nah, fungsinya di sini adalah untuk melekatkan bagian bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan yang lain. Kalau tadi kan dasar bunga fungsinya untuk melekatkan bunga dengan bagian-bagiannya ya. Kalau dasar bunga. Nah, kalau tangkai bunga ini menghubungkan antara bunga dengan bagian tumbuhan yang lain. Misalnya di sini ada batang, gitu kan. Nah, ada daun di sini. Nah, itu semua sebagai tempat untuk melekatnya itu dinamakan dengan tangkai bunga. Oke, next. Yang keenam adalah bagian bakal biji. Apa sih Bu bakal biji itu? Nah, bakal biji ini yang tengah-tengah di sini memiliki fungsi sebagai proses pertemuan antara sel telur dan sel serbuk sari melalui proses penyerbukan. Jadi, sebelum adanya biji, itu proses pertemuan antara putik dan serbuk sarinya itu berada di sini. Oke ya. Sebelum adanya tunas baru gitu, semua diproses sebelumnya di sini. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh ada tangkai putik.
Yang mana, Bu? Yang ini, tangkai putik atau batang putik. Boleh. Apa itu fungsinya? Nah, fungsi dari tangkai putik adalah untuk penyangga dari kepala putik. Mana kepala putik? Ini sebagai penyangga dari kepala putik agar kepala putik ini memiliki posisi yang tepat untuk menangkap serbuk sari, artinya dari sini pada saat proses penyerbukan. Nah, diingat tadi proses penyerbukan itu adalah proses menempelnya serbuk sari di kepala putik. Nah, jadi fungsi dari tangkai putik ini dia mencari posisi yang pas nih, biar si serbuk sari itu bisa jatuh di atas kepala putik supaya bisa terjadi proses penyerbukan. Karena kalau serbuk sari tidak menempel di kepala putik, proses penyerbukannya tidak akan terjadi. Ya, selanjutnya. Nah, yang kedelapan adalah bagian dari kepala putik. Tadi tangkainya, sekarang kita kepalanya. Apa fungsi dari kepala putik? Fungsinya adalah sebagai tempat jatuhnya serbuk sari pada saat proses penyerbukan pada bunga. Yang tadi ya, serbuk sari akan menempel di kepala putik. Yang kesembilan. Ya, yang kesembilan, berarti yang ini ya, ada yang namanya tangkai sari. Apa itu tangkai sari? Ya, tangkai sari berarti di sini ya, bisa juga dikatakan sebagai batangnya dari serbuk sari. Fungsinya adalah sebagai jalur serbuk sari untuk menuju ovarium dan untuk meninggikan kepala putik agar lebih mudah menangkap serbuk sari. Artinya dengan adanya tangkai sari ini bisa membuat si serbuk sari atau si serbuk sari ini lebih tinggi dari putik supaya putik bisa menangkap si serbuk sari dan terjadi proses pembuahan. Kalau misalnya benang sari ini tidak lebih tinggi dari putik, nanti serbuk sari tidak bisa jatuh di kepala putik dan tidak bisa terjadi pembuahan, bukan? Iya, oleh karena itu fungsi dari tangkai sari ini adalah untuk meninggikan kepala dari benang sari, maksudnya agar putik lebih mudah menangkap serbuk sari. Oke, kita yang terakhir ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Di sini ada namanya kepala sari. Ya, atau kepala inti dari namanya benang sari. Apa fungsinya? Ya pasti kepala sari ini sebagai bagian bunga yang menghasilkan serbuk sari, yang nantinya serbuk sari itu akan berjatuhan dan diterima oleh putik atau akan menempel pada putik dan terjadilah yang namanya pembuahan. Nah, sekian. Ada 10 bagian dari bunga beserta dengan fungsinya. Hebat, anak-anak semua sudah mempelajarinya. Oke, nah untuk selanjutnya adalah tugas hari ini. Ya, untuk tugas hari ini adalah anak-anak semua Ibu minta untuk menggambarkan bagian-bagian yang ada pada bunga seperti pada gambar contoh gambar yang di depan sebelumnya ya, beserta tuliskan fungsi dari setiap bagian-bagian bunga tersebut. Ya, Ibu ulangi sekali lagi. Tugas hari ini adalah menggambarkan bunga beserta dengan bagian-bagian yang ada pada bunga seperti pada contoh gambar di depan sebelumnya dan tuliskan fungsi dari setiap bagian-bagian bunga tersebut. Oke, siap anak-anak semua? Siap, harus siap ya. Gambar sebagus mungkin dan sekreatif mungkin. Oke,
Semangat, selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.